Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece is back. Ya, akhirnya manga One Piece chapter 1115 akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1115 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Ya, menurut Redon, di chapter kali ini kita akan mendapatkan informasi penting mengenai kejadian di masa lalu, atau lebih tepatnya, saat terjadinya abad kekosongan. Bukan hanya itu saja, di chapter 1115 kali ini pun, kita diperlihatkan sekilas pertarungan yang terjadi antara Joy Boy melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu. Bahkan yang lebih gilanya lagi, pertarungan tersebut memakan waktu selama 100 tahun lamanya. Lalu sampai di sini siapakah sebenarnya yang berhasil mengalahkan sosok Joy Boy di masa lalu? Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Dan semoga like dari kalian semua bisa menjadi pembuka rezeki dan selalu diberikan kesehatan ya. One Piece chapter 1115 kali ini belum mendapatkan judul pasti. Namun yang jelas, kemungkinan besar di chapter kali ini kita akan mendapatkan sebuah cover story yang masih memperlihatkan kelanjutan petualangan Yamato di negeri Wano. Masuk pada inti cerita, di awal chapter masih memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana kali ini kita diperlihatkan reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece yang begitu terkejut ketika Dr. Vegapunk menyebutkan nama Joy Boy. Mereka seakan-akan tidak percaya bahwa Joy Boy memanglah orang yang pernah hidup di masa lalu, karena sebelumnya mereka menganggap bahwa Joy Boy ini hanyalah sosok legenda saja. Setelah itu, Dr. Vegapunk juga menjelaskan bahwa batu-batu poneglyph yang tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece merupakan rekaman sejarah yang berisi tentang pertempuran besar yang terjadi di masa abad kekosongan, di mana Joy Boy sendiri adalah orang yang terlibat langsung dalam pertempuran besar tersebut. Jelas hal ini pun semakin menguatkan kenapa alasan pemerintah dunia melarang siapapun untuk mempelajari tulisan-tulisan kuno poneglyph, karena seperti yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk, batu poneglyph berisikan informasi penting mengenai abad kekosongan. Selain itu, Dr. Vegapunk juga menjelaskan bahwa pertempuran besar yang terjadi di masa lalu dipicu oleh dua ideologi yang berbeda. Namun Dr. Vegapunk tidak bisa menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hal ini karena Dr. Vegapunk sendiri belum mempelajari seluruhnya isi dari batu poneglyph. Nah, di saat siaran Dr. Vegapunk masih berlanjut, kita pun diperlihatkan para Gorosei yang terlihat semakin kesal dengan siaran Dr. Vegapunk. Salah satu Gorosei mengatakan bahwa setiap ucapan Dr. Vegapunk akan mengancam hegemoni yang telah dibangun oleh pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Mengetahui hal tersebut, tanpa pikir panjang lebar, Gorosei Mars langsung menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya untuk menghancurkan semua denden musuh yang ada di Pulau Egghead. Bukan hanya itu saja, Gorosei Nusjuro pun diperlihatkan menebas Pangrecord hingga terbelah menjadi dua bagian. Jelas hal ini pun menyebabkan beberapa akses di Pulau Egghead menjadi terputus. Bahkan, efek terbelahnya Pangrecord tersebut membuat para Serapim yang sebelumnya dikurung dalam sebuah gelembung kini terbebas dan menjadi masalah baru bagi kelompok bajak laut topi jerami. Namun rupanya apa yang dilakukan oleh Gorosei Mars dan Gorosei Nusjuro tersebut lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Ya, kenyataannya siaran Dr. Vegapunk tersebut masih berlanjut, di mana kali ini Dr. Vegapunk menjelaskan bahwa kekalahan Joy Boy menjadi akhir dari abad kekosongan. Di saat Dr. Vegapunk menjelaskan hal tersebut, kita pun diperlihatkan sebuah flashback 900 tahun yang lalu saat Joy Boy sedang berhadapan dengan orang-orang bermahkota. Nah, kemungkinan besar orang-orang inilah yang menjadi pendiri dari 20 aliansi kerajaan yang bersatu, di mana mereka semua terlibat langsung melawan Joy Boy. Ya, menurut Dr. Vegapunk, pertempuran mereka pun terjadi selama 100 tahun lamanya, hingga mengakibatkan dampak yang sangat gila bagi dunia One Piece. Ya, pertempuran tersebut mengubah dunia dan benua-benua yang ada 1000 tahun yang lalu tenggelam ke dalam lautan.
Hal ini karena kenaikan permukaan air laut setinggi 200 meter yang kemungkinan besar diakibatkan oleh penggunaan senjata kuno di masa lalu saat terjadinya pertempuran tersebut. Dr. Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa saat ini umat manusia hanya tinggal di bagian kecil dari sisa benua itu. Menariknya, Dr. Vegapunk juga mengatakan bahwa pertempuran besar yang terjadi di masa lalu tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali, dan hanya tinggal masalah waktu saja bagi senjata kuno untuk bangkit kembali dan memerankan peran pentingnya yang akan mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau yang ada di dunia One Piece saat ini. Lalu kemudian setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan sosok Im Sama yang masih diperlihatkan dalam bentuk siluetnya dan tidak mengeluarkan satu kata pun. Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Selain diperlihatkannya informasi tentang abad kekosongan, lawan yang dihadapi oleh Joy Boy di masa lalu pun sepertinya akan menjadi sorotan di chapter 1115 kali ini. Ya, bagaimana tidak, pertempuran yang terjadi di masa lalu yang memakan waktu 100 tahun lamanya jelas menjadi sebuah bukti nyata bahwa baik Joy Boy ataupun orang-orang dari 20 aliansi kerajaan yang bersatu memang memiliki kekuatan yang sangat gila. Bahkan penggunaan senjata kuno dalam pertempuran tersebut pun tidak membuat jalannya pertempuran tersebut menjadi lebih singkat. Sehingga rasanya sangat wajar bagaimana dampak pertempuran tersebut yang mengakibatkan dunia One Piece sampai berubah secara drastis. Artinya, apa kalian semua bisa membayangkan jika perang besar di dunia One Piece terulang kembali dan melibatkan senjata kuno, maka bukan hal yang tidak mungkin, dunia One Piece sepenuhnya akan menjadi lautan. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, jika Dr. Vegapunk mengatakan bahwa pertempuran besar yang terjadi di masa lalu sampai melibatkan senjata kuno yang berdampak pada perubahan dunia One Piece, lalu siapakah yang menggunakan senjata kuno tersebut? Apakah pihak dari Joy Boy atau 20 aliansi kerajaan yang bersatu? Next akan kita analisa dan bahas ini ya bosku. Oke, itu tadi merupakan spoiler manga One Piece chapter 1115. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang bocoran chapter kali ini, silahkan tulis di kolom komentar ya bosku. And see you next time.